ya, kita akan running 3, 2, 1, oke. Semoga semua berjalan lancar, amin. Amin. Dalam nama Yesus. Baca ya, baca ini ya. Shalom, halo, selamat malam rekan-rekan Halo GP. semuanya. Shalom. Hari ini kita ketemu lagi di acara The Kemon. Aktivitas Pemuda. Jatipon. Bersama gue Ajo dan sebelah gue ada Alphonse, sebelah Dan gua ada gua adalah Lungski. Lungski. Wow. Hari ini kita tuh istimewa banget teman-teman karena kita dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-70 GP GPIB. Mantap banget, mantap. Tahun. 70 tahun tuh bukan pemuda lagi sih sebenarnya. ya. Bukan. Ya kan? Ya. Bukan waktu yang sebentar juga itu. Benar. Nah, dalam masa usia 70 tahun itu, GP itu selalu banyak berkarya. Oleh karena itu, tahun ini tema yang diangkat adalah GP hadir dalam karya. Mantap banget Berarti, emang. nah ngomong-ngomong karya nih Bung Alfonso dan Bung Josafat, seperti Jatipon pun banyak karya. Banyak. Pemuda-pemudanya membuat karya. Cuman gua agak lupa sih. Mungkin coba Jo bantuin Jo apa aja sih karya-karya Jatipon? Banyak banget friend, banyak banget. Oke. Ini ada apa namanya? Tadi ada vokal grup, Vokal ada grup. futsal, ada basket, ada perawat, dosen, Idih, warteg, idih ngeri sih. nasi padang, Ngeri. Calistung. calistung, ada apa enggrang juga ada, Enggrang, sepak takraw. ya. Nah, vokal grup itu pasti ya kita ya. Pasti, vokal grup tuh pasti. Kita vokal grup belum ya? Kita vokal grup dong. Suara lu pastinya. apa lu? Suara gua lebih ke bass bariton. Mas bariton ya. Iya. Kalau gua tenor 12 bulan. Itu malising Pak. Polisi maaf ya, Pak. Oke. Oke, ini abis ini, setelah ini, kok setelah ini? Enggak setelah ini dong. Lebih tepatnya sebentar lagi. Oke, Ini sebentar lagi. ada yang mau menyumbangkan talentanya nih, ada yang mau menyumbangkan karyanya dalam bentuk vokal grup nih. Wih. Vokal grup ini adalah vokal grup GPB Jatipon yang lebih tepatnya adalah mereka ini adalah produk-produk terbaik nih. Gak bisa dikatakan seperti itu ya. Berarti ini ada videonya ya Jo ya? Ada. Oke. Langsung aja nih kita lihat videonya nih. Vokal grup GPB Jatipon. Dikala ku cemas akan masa depan dalam kehidupanku, Ku mau lihat burung-burung di udara yang tak mengumpulkan bekal, tapi hidup dalam suka. ku mau lihat bunga-bunga yang di padang yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang. Ku
rasa yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri aku maju tanpa ragu karena kau menolongku. Ku cemas akan masa depan dalam kehidupanku. Ku mau lihat burung-burung di udara yang tak mengumpulkan bekal, tapi hidup dalam suka. Ku mau lihat bunga-bunga yang di padang yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang. Ku lupa ada yang kuasa yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi bunga yang tak ada rasa takut. Dengan rasa percaya diri aku maju tanpa ragu. Karena kau penolongku, engkau penolongku. Nah, itu tadi kita udah dengar tuh karya dari vokal grup GP. Bagus Ya, banget. sebelumnya minta maaf nih, tadi ada kendala teknis, katanya suara saya kecil. Emang ini kendala teknis yang disengaja memang, biar saya Sengaja. kedengeran nggak Emang- suaranya. Gitu, Emang dengan tujuan orang-orang kayak gini emang gak usah didengerin. Nggak usah dengerin ya. Emang kita kan nggak perlu Kacau. sebenarnya. Nggak Ya. perlu. Nah, tapi mudah-mudahan sekarang udah dengar gitu ya. Oke. Jadi tadi videonya keren banget ya, Jo. Keren banget. Itu kita sampai salah fokus sama yang rambutnya panjang banget itu. Duh. Yang panjang ya. Itu bener-bener terngiang di kepala. Aduh. Aduh, Nggak kuat yang gitu. scene keberapa tuh? Pokoknya yang awal-awal yang Oh, dinyanyi. Emang dia ingat, emang dia ingat. Kalau lu salfok juga? Gue salfok sih bung. Sama yang mana tuh? Tadi tuh ada yang botak tuh, yang botak tuh. Yang botak ya? Iya, yang Oh, rambutnya iya. pendek tuh. Emang itu inceran lama kan? Inceran lama itu deh. Iya, iya. Kalau lu sendiri ada? Gua salfok sama yang main seks. Saxophone. Oh, Saxophone. oke, oke, Iya, oke, iya. saxophone, iya, Benar-benar. iya, iya, iya. Nah, ya kan? Nih, ntar dulu nih, ini siapa sih nih? Lah, di belakang gua ada apa itu? Kayaknya gak ada yang mesen transportasi online ya? Gak ada ya? Gak ada sih. Gak ada ya? Coba deh, coba nih mending ditanya dulu deh. Mas siapa nih mas? Ini bawa apa nih mas? Oh, bawa makanan nih. Oh, Ojol rupanya. Coba nih Ojol, makanan dari siapa mas? Atas nama siapa ini? Ini makanan dari Ibu Merina. Oh, Merina ya? Bu Mer. Oh, baik. Oh Merin, iya iya. Iya, Ingat Oke. gue, ingat gue, ingat gue. Tapi teman-teman, ternyata transportasi online juga pemuda di Jatipon tuh ada yang berkarya juga. Seperti itu. Oh, iya, iya. Siapa sih? Jo. Itu namanya Bung. Thank you ya. Ya, dia mesti. Iya, hati-hati. Iya. Siapa sih Jo yang Siapa? ikutan berkarya dalam transportasi online ini? Si siapa tuh namanya ada gue. Oh iya, Bung Hansel, namanya Bung Hansel. Bung Hansel. Bang Hansel. Iya, yang tadi disalfokin lu kan? Iya, bukan. sama dia. Sama gue, sama Iya, gue. tuh, Iya, yang iya. botaknya kangenin. Nah, Buat inceran lama. udah ada di ujung telepon sana. Iya. Itu Bang Hansel. Silakan, Jo. Halo. Bang Hansel. Wih, halo. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bung Hansel? Sudah Oh, dengar dong. bisa dong. Mantap. Empuk Coba suaranya. empuk banget ya suaranya ya.
Jadi bagaimana Bung Hansel kabarnya? Puji Tuhan ya. Ini kita mendapatkan informasi nih kalau Bung Hansel ini Ya. Susah amat ya. Berkarya di bidang transportasi online nih. Bisa dijelaskan betul. kali ya, ini apa nih maksudnya berkarya dalam bidang transportasi online ini apa nih? Oke. Ya gua ini adalah sebagai driver taksi online. Ya gue sudah sejak 2 tahun lalu menjadi driver taksi online begitu. Sudah lama ya. Ini di keadaan seperti ini ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Ya. bagaimana nih keadaan masalah di jalanan, terus bagaimana dengan penumpangnya, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit. Oke. Ya seperti kita tahu ya, lagi di zaman lagi ada pandemi COVID-19 ini, tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap transportasi online. Baik dari segi penumpangnya, orderannya gitu, sampai jalanannya sih memang sepi, tapi ya orderannya juga sepi. Oh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi Tuhan masih cukupkan kan? Puji Tuhan masih Puji dicukupkan. Tuhan itu. Yang penting bersyukur dalam segala keadaan. Betul sekali. Bang Hansel, mau nanya dong Bang Hansel. Ya. Yes. Itu mobilnya kok dilihat-lihat mirip kereta jenazah ya sekarang ya? Di kerangkeng gitu. Ceritanya gimana Iya tuh, nih, Bang Hansel? dikandangin karena memang udah protokol. Ini Dari- demi PSBB yang ini ya. Betul. Hakiki. Yes, betul. Nah, Bang Hansel juga nih tiap hari pulangnya jam berapa berarti di pandemi corona kayak gini nih? Sampai malam juga tetap. Pulang itu nggak nentu, cuman ya sampai malam. Cuman biasanya gua bekerja itu 12 jam. Gitu. Jam 12 Mungkin malam kalau sampai dari 12 jam- siang ya? Bukan ya, Bu? Ya, 12 jam kan, nggak salah dong. Nggak salah. Bang Hansel, mau nanya lagi dong. Yes. Selama Apa tuh? menjadi pengusaha transportasi online ini ada nggak sih pengalaman yang lucu atau mungkin pengalaman sedih? Mungkin ada pernah ketemu penumpang yang ngotot mau nyupir gitu, Bang saya nggak harus nyetir, saya nggak mau kamu nyetir gitu misalnya. Mundur lu gitu. Pindah belakang gitu. Ada nggak tuh yang kayak gitu Bang Hansel? Oh, ya banyak sih ketemu yang Banyak. lucu. Enggak, maksudnya yang lucu-lucu. Ya, yang kadang suka aneh begitu. Gimana tuh Ya, Bang? mungkin- Boleh dielaborasikah anehnya? Elaborasikan. Ada satu cerita sih. Dia ini sepertinya dia penumpang, dia laki-laki dan perempuan. Oh. Dan sepertinya Dalam satu perempuannya tubuh? ini, Oh, enggak ya? Bukan. ceweknya ini kayaknya mau dijebak. Gawat. Kayaknya perempuannya ini tidak mau diajak ke rumah cowoknya. Oh. Untuk bertemu Akhirnya main dengan ke orang rumah Bung Hansel, tuanya. bukan? Untuk bertemu dengan orang tuanya. Oh, Gitu. iya. Kayaknya ceweknya nggak mau diajak ketemu orang tuanya. Lalu ketika mereka masuk, terus gua konfirmasi, mau ke Pondok Gede ya Bu ya? Kok ke Pondok Gede Mas? Enggak, bukan. Soalnya ordernya Pondok Gede. Terus si ceweknya langsung marah ke cowoknya, loh kamu kok gitu sih? Kamu ngejebak ya? Terus ceweknya abis itu turun. Udah, berantem deh mereka berdua. Terus abang nggak dibayar? Cowoknya tetap ikut jalan. Oh, Kirain dia secara gratis turun itu, aja secara dianya. gratis. Itu mah modus namanya. Penipuan ojol. Sekolah kan Oh, gitu iya kan? begitu tuh. Waduh, jadi gitu ya. Tuh ada sedikit suka duka sebagai seorang driver ini ya. Ya ada lucunya, ada suka, ada dukanya. Tapi kalau di total lebih banyak kan suka atau dukanya? Sukanya lah. Woi, Jangan mantap. sampai banyak dukanya. Kalau banyak dukanya itu berarti kurang barokah itu kalau kata teman kita itu. Bang Hansel, sebelum kita memutus telepon ini, Bang Hansel ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman GP, terutama Betul. di ulang tahun GP nih? Pesan-pesan mungkin tetap semangat melayani, tetap tekun dalam imannya, dan jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur. Wih, mantap. terbaik. Amin. Itu tuh paling penting. Nah. Jangan lupa bersyukur. Oke, kalau gitu Kak Hansel terima kasih atas waktunya. Oke. Tuhan Yesus Tuhan memberkati Yesus memberkati. usahanya. Tuhan Yesus Yesus memberkati Ya, teman-teman. hati-hati di jalan Bung Hansel. Bye. Dah. Oke, God bye. bless. God bless. Nah, ini jadi udah ada makanan ini, Boy. Mungkin kayaknya kita harus
tanya dulu nih sama yang bawah tadi kan, coba jelasin Iya, dulu deh coba apa sih ini? deh, Mas. Pas Ini banget ya. Oh, ditanya datang. Abis ini Ditanya kan, datang coba ini mau orang pegang ada nggak lagi. Mas? Pegang aja nih. Enggak. Apa nih? Coba jelasin deh. Jadi ini dari Ibu Merina, Iya, Bu Merina tadi ya. Oh, Bu Merina. Ketua PT dari Jatipot. Oh, iya iya. Pelayanan teruna ya. Iya, proyek nih, proyek. Udang goreng. Wih. Terbaik. Ini enak, Bro. Oh iya, sorry. Oh iya Mas, Mas. Lu bara. Kok Oh, enak, masalahnya boy. ini? Ini apa nih? Oh, egg roll sini. Oh, Oh, ini ini lagi. nih. apa nih risol bukan? Risol kayaknya, Pak. Bukan risol ini Mas. Oh, Apa wih. kita dulu nih, apa nih? Terus ini boleh Oh iya, maaf. Ya udah berarti itu tapi yang ini buat boleh gue. dimakan ya? Oh, boleh dimakan ya. Yang ini apa, Pak? Itu hakau. Oh, hakau ya, untung bukan sakau. Oh, itu Sakau. kalau itu yang di ini Pak, ini yang direbus nih kalau nggak salah nih. Direbus, benar. Yang Iya. oh, yang bener juga. Saya yang salah berarti. Jangan terlalu dekat sama orang ini aneh. Iya, maaf. Jangan terlalu dekat. Bam pempe bah. Oh, iya, pempek. Pempe. Enak Ngerti ya. kagak MPMP? Pempe. Ngerti kan? Nah, Dari Palembang. Misalkan nanti nih bapak-bapak nih Hmm. pesan lagi, hubungi di bawah ini. Oh iya. Bawa sini ya, bawa sini ya. itu dia tuh frozen food. Ya, Nih, tuh, ada tuh ya, tuh, Bos frozen itu. food. Nya. Tuh, bos itu tuh. Nah, di sini. Nah, Oke. Oke, jangan lupa dipesan ke Mbak Kakak Merina ya. Kakak Merina Kakak IG-nya Merina. ada di situ Ya. ya. Nih, Baiklah. kayaknya kita mau makan dulu nih tipis-tipis, ya kan. Ada baiknya kita makan dulu menikmati sajian ini. Ya, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap di The Kemon. Ya, balik lagi di The Come on, kreativitas pemuda. Ini orang dari tadi udah dibilang, makanya pura-pura. Tapi masih udah dihajar ya kan. Makanya mungkin kelaparan dari kemarin gak makan ini orang kan. Tapi rasanya enak banget. Enak sih emang, enak. Coba Pak tahuan tuh Oh, Pak iya, iya. makannya. Ya udah enggak apa-apa lah. Oke lah, Ya ini gue sambil makan aja biar asik aja, nggak apa-apa. siap. Nih, Masuk ke segmen apa sih, Jo? kita masuk di segmen The Kemon. Come on ya. Kok gitu? Diem lagi? Ya nggak apa-apa udah. Nih, di tengah-tengah pandemi kayak ini, Fran. Apa namanya? Coronavirus ini. Ya lu coronavirus. Ada yang mau tutupan ini enggak? Tupperware? Enggak aja deh, enggak usah ya. Pegang aja. ya. Propertinya telat juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sip. Jadi nih di tengah-tengah corona seperti ini, ya, yang bergerak di barisan paling depan adalah orang-orang di bidang kesehatan, betul? Betul banget. Setuju. Ada dokter, perawat dan kawan-kawannya, ya kan? Tapi Fran, ntar dulu ngunyah dulu, biar asik. Air. Nanti aja, nanti aja. air. Itu salah dia itu. Iya maaf. Nah, di GPGPIB ini ada tim yang bergerak untuk membantu orang-orang yang di bidang kesehatan untuk memberantas corona. Wih, itu kok nggak salah inget, dia emang udah dari awal ada ya, gitu ya. Tapi nama awalnya tuh apa ya? Nah, Apa sih, Bu? itu dia nama awalnya sebuah tim yang disebut Crisis Center. Krisis. Dengan Crisis singkatan Center. Bahasa Inggris. CC. CC Wih, betul. deh. Tapi dia itu berevolusi ya kan, dari tadinya mengurus kedukaan, mengurus bencana alam, banjir, sekarang dia masuk menjadi Satgas COVID-19. Ini mantep banget ini mantep banget. Taruh dulu, sorry, saya potong. Ngomong-ngomong soal kedukaan, kita pada kesempatan ini ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada rekan GP kita, Kakak Ardra Pakasi. Ya. Yang baru-baru ini ayahnya dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Kita ucapkan Tuhan Yesus sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga Kakak Ardra Pakasi. Amin, Kak Ardra. Semangat We terus. love you, Kak Ardra. Jangan bersedih-sedih lagi, friend. Ya. Ya, hidup Cepet berjalan terus. gabung lagi sama kita ya nggak? Iya lah. Nah,
Oke, kalau gitu kita nih mau lihat si tadi kan si gugus tugas COVID-19 kan? Nah ya biar lebih dekat aja nih, Benar, ya, benar. biar lebih dekat aja. Mungkin kita pengenalan dulu lewat ada satu yang ingin tayang nih video dari si Crisis Crisis Center. Center. Langsung. Wih, Iyalah ya, itu orang-orang itu mempertaruhkan nyawa ya untuk Betul. apa namanya menjaga kita tetap steril lah gitu ya dari virus corona. Ada bule ya ternyata ya, tim itu ada ya. tadi boy. Turis- Kevin De Bruyne. Gila, Turis dari Manchester Ciganjur City. itu. Manchester City ya, gawat. Ya, jadi Ajo udah siap nih belum tim Cece-nya? Iya ya, ini ada baiknya nih kita harus ngobrol-ngobrol nih sama dia nih. Iya dong. Kita undang berarti. Harusnya kita undang ke sini tapi karena PSBB ya kan karena dia dalam bentuknya tim jadi kita harus kita undang nih. Mana nih? Wih deh. Janganlah. Dengan siapa nih? Dengan siapa di sana? Sapora di sana Ra. Halo, toko mebel. Wih, shalom. Shalom. Kenalin diri dong Kak, namanya siapa? Bukan Pak, yang di belakang. Iya, maksudnya Bapak ya. Oh, Jody. Halo Kakak Jody. Mas nih suka ngelucu nih. Ini Bapak Jode nih. Jody ya. Saya kira Bapak ini orang Afrika Pak, karena Jody Rwanda. Ya betul, emang bener terambil dari salah satu kota di Afrika. Tapi kayak dari mukanya kan Pengetahuannya Batak ngeri ya. juga ya. Pengetahuannya ngeri ya. Harus dihajar abangnya lu ntar. Oh iya, benar-benar. Kak Jody, cerita-cerita dong. Dulu awal mulanya sebagai crisis center tuh apa aja sih yang dilakuin? Kalau crisis center itu sebenarnya kan untuk siap dan cepat tanggap itu untuk membantu warga jemaat yang kena musibah, entah itu banjir, entah itu bisa kebakaran atau bencana-bencana alam gitulah. Jadi crisis center inilah yang tim yang harus siap langsung turun tangan gitu untuk membantu warga jemaat ini yang terkena dampak dari bencana alam itu gitu. Baiklah. Nah, dalam bentuk seperti apa sih Kak Jody bentuk cepat tanggapnya crisis center ini? Kita biasanya yang sudah berjalan ya, yang udah pernah kita lakuin itu kayak evakuasi sama kontribusi makanan ke jemaat-jemaat Jatipon gitu-gitu. Oh gitu. Nah Kak Jody, ini kira-kira CC ini ada jadwal shiftnya nggak sih di gereja gitu? Kalau jadwal sih sebenarnya ada ya, cuman karena tim ini kan masih ada yang kerja, masih ada yang free juga, jadi untuk tugas dan bagiannya kayak ya yang bisa aja dulu Fleksibel siapa yang aja cepat ya. itu ya fleksibel aja, siapa yang cepat itu langsung turun gitu aja. Nah nih Kak Jody mungkin bisa diceritain kali ya. Awalnya crisis center di GPGPB Jatipon tiba-tiba diangkat untuk menjadi satuan tugas COVID-19. Itu bisa diceritain nggak awalnya gimana tuh? Oh kalau itu untuk detail secara lengkapnya gua kurang paham sih. Cuman yang sepengetahuan gua ini dijadiin sebagai gugus tugas COVID-19 GPIB itu bermula dari ide krisis center sinode. Oh, sinodenya GPIB ya? Dari sinodenya GPIB tersebut langsung kayak ya manggil-manggilin lah CC yang tersebar di Jakarta sini gitu. Disatuin siapa yang bisa, yang fleksibel gitu.
Makanya dibentuklah jadi Satgas COVID-19 GPIB ini. Gitu. Oke, mantap. Tingkat sinode. Jadi tingkatnya udah wah besar ini ya. Udah kacau ini. Makin kacau boy. Kacau. Gawat dan kacau. Gawat dan Ngeri. kacau. Gitu. Kak Jody, ceritain dong selama menangani pandemi ini. Ada nggak pengalaman menarik selama mungkin ada orang yang minta minum disinfektan misalnya gitu atau Minum rasa belimbing. sanitizernya mau ditenggak gitu kan. Dikira Maison kali ya. Iya, coba Kak Jody Sebut cerita merek dong. Mas, jangan. Iya salah sorry my bad. Kalau pengalaman sih banyak ya, kalau diceritain semua sih panjang. Cuman ada beberapa juga sih yang kayak lumayan ini juga sih, kayak contoh waktu itu waktu pas meninggalnya almarhum Glenn Fredly. Iya. Waktu meninggalnya almarhum Glenn Fredly itu kan di gerejanya itu kan ya kita nggak tahu ya, ternyata yang melayat itu banyak banget. Dan sementara waktu itu posisi kita belum ada jadwal untuk penyemprotan desinfektan itu ke gereja. Karena banyak yang nyelawat di gereja itu ya, akhirnya secara mendadak ada beberapa tim yang dipanggil, yang ditanya siapa yang siap, akhirnya kita nih yang harus berangkat. Terbaik. Cuman kan kalau bisa dibilang ya agak mendadak juga sih, mendadak waktunya aja itu pas disuruh untuk penyemprotan itu selesai pemakaman almarhum Glenn Fredly itu gitu. Soal mendadak bukankah selalu begitu di tempat kita? Terbiasa mendadak. Ada juga waktu itu miskom gitulah. Miskom yang kayak kita ingin melakukan penyemprotan di salah satu jemaat GPIB dan ternyata rumah itu zona merah dan keluarga itu baru sembuh, tapi kita nggak tahu nih informasinya gitu. Oke. Nah ini Kak Jody berarti bisa kasih concluding statement Kak nih Kak Jody, mungkin kayak pesan-pesannya lah untuk pemuda-pemuda Jatipon ataupun juga yang lain-lainnya gitu. Coba Kak Jody dipersilahkan. Kalau pesan-pesan ya, selagi kita masih muda ya pelayanan aja. Selagi muda. Soalnya nanti pas sudah tua kita nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Oke. Kalau udah tua soalnya dilayanin ya Kak. Ya itu. Mantap. Nah ini sesuai dengan ada ayatnya nih tim CC ini kerjanya nih Jo. Iya, Ya benar. kan? Coba dibacain Jo. Ini kalau untuk tim CC ini terletak pada Yesaya 40 di ayat 29 dan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Cocok ya dengan Kak Jody tadi dong. Pas. Cakep ya. gitu. Pas banget. Pas. Benar banget. Oke Kak Jody, salam untuk teman-teman di Crisis Center gugus tugas COVID-19. Oke, siap. Sehat, tetap semangat melayani. Amin. God bless bro. God bless bro. Hati-hati. Oke. Tanda tangan Kevin De Bruyne ya. Dadah. Kevin De Bruyne. Peace ya Fed. Nah, gila emang Crisis Center gawat sih. Itu gacau sih, Itu gacau. kacau banget friend. Gacau, gawat dan Gua juga ditunjuk kayak gitu juga belum tentu siap. Tapi ini siapa sih? Lagi orang ini emang orang Bintara sih. Tadi orang bawain makanan saya enak jidat pada enak-enak bener ya. orang Bintara itu kalau nggak sektor 8, sektor 9, kalau nggak begal. Iya, begal, udah pilihan itu aja. Emang orang Bintara ini. Ini saya bawain hasil begalan. Kita terima banget hasil begal, mau dong, mau. Bukan. Ini saya dari Kurir Nona Mita. Oh ya apa tuh coba Nona Mita, jadi ini kita ada Banyak ya. ikan. Oh ini ada ikan cakalang nih friend. Ikan cakalang, betul. gila. Ada sate ibab, sama ada cumi. Cumi. Cuma Mita. Cuma Mita yang ladahi. Ada itu. Nih buat teman-teman ya yang mau pada beli nih. Ini enak dimakan pakai nasi, Iya. pakai soto, ayam, pecel lele. banyak dah pokoknya mah dicampurnya semuanya. Itu memang lapar lu namanya. Lapar kayaknya dah. Terlaluan. Ya, ini bisa dipesan di sini nih, Mita Homemade Cooking. Cuma Bisa di follow IG-nya dan ada nomor teleponnya. Benar. Terus ini boleh dimakan nih?
Boleh Boleh nggak sih? dimakan, pokoknya nggak akan kecewa. Rasanya itu, ya ampun ya, gue yang biasanya nggak suka cakalang ya, tiba-tiba jadi suka banget. Bikin aku sampai mau meninggal. Emang cuma Mita yang bisa kayak gini. Cuma Mita. Oke. Berarti ini ntar dimakan sama pengurus-pengurus yang lain dulu aja ya. Yo, Ya, iya, oke iya. friend deh, nih kayaknya gue mau makan lagi nih dikit. Lu jangan kita makan Jo, bukan terus. kita Jo yang makan Gak Jo. apa-apa. Udah mulai Nggak apa-apa. keselak lagi. Gak apa-apa dong, kan Tapi gue mau bayar makan lagi lagi nih lu. pakai nasi kayaknya enak nih ya. Ya. Oke teman-teman, kita akan balik lagi di segmen selanjutnya. Dadah, tetap di The Game on. Cabut. Makan. Hah? Enggak. Ya, masih di The Game on. Kreativitas Pemuda. Jatipon. Jadi Ya. pon. Sekarang kita ada di segmen The Celeng. The Challenge. The Challenge. Di The Celeng ini Apa nih? kita mau bicarain pertama nih. Lu pada nonton berita gak sih selama ini? Kita ngikutin banget. Ngikutin ya, karena kan makin gabut kan lu ya. Parah. Gitu. Gua ngikutinnya beritanya tuh kemarin terakhir ada penangkapan masalah narkoba sih. Narkoboy. Narkocoy. Narkocoy. Berat emang Bahaya sih itu. omongannya sama orang-orang gitu. Ngomong sama penjahat begini, narkoba, ini. Dia berasa kawan sama yang ditangkep. Iya. Gitu. Kan? Nah, kalau lu Lungski, lu nyimak berita nggak? Kalau gue jujur nyimak banget nih akhir-akhir ini, apalagi Liverpool juara, boy, you'll never walk alone. Anaknya sobat bola mah males, bener males banget. FIFA MU. Alah. FIFA MU. FIFA MU. Nah, kebetulan nih kalau kita ngikutin berita belakangan ini ada satu isu yang gempar sih sebenarnya nih boy. Apaan Iya, tuh? apa Di boy? jagat perpemudaan lah, bisa dikatakan gitu. Oke. Ini melibatkan seorang pemudi nih. Seorang pemudi. Lebih tepatnya? Menarik kan? Kok lebih Menarik. tepat? Nah, pemudi ini kalau gue bilang dia berkarya gitu. Cuman karyanya ini sayangnya kagak kudus gitu, nggak kudus dia. Oh, bukan di jalan bukan di dalam naungan Tuhan gitu ya. Benar, dalam kegelapan lah. Oke, apa tuh? Nah, si pemudi ini ada inisialnya. Apa tuh? Inisialnya tuh HH. Oke. Udah. Oke. Kalau ngobrol sama penjahat begini cepet deh koneknya. Nggak gitu. Jadi si HH ini lo tahu kan beritanya kan? Mhm. Dia berkarya tapi ya menjalankan firman Tuhan kayak gitu juga ya. Masa menjalankan Emang firman iya. Tuhan untuk memperbaiki apa? Kita Jo? ngerti gitu, Tuhan memang bilang ya kan Beranak cuculah dan cuculah. penuhilah muka bumi ini. Benar. Tapi jangan Tapi pasang kudu tarif. nikah dulu. Nah, Ngerti nggak sih? Jangan pasang apa? Jangan pasang tarif. Tarif. Nah, Oh, Tarif nikah. buat pernikahan. Iya, tarif pernikahan. Iya. Kan nggak mungkin nikahnya cuma di depan halaman rumah, ya kan harus di gedung gitu. Nggak boleh tuh, nggak Di boleh. depan teras rumah. Konteksnya salah gitu. Harus nikah yang kudus dulu lah biar inilah. Nah, Biar makin benar. benar. Intinya berkarya sebagai pemuda itu harus di jalan yang kudus, yang Betul. benar. Gitu, Setuju. ya kan? Setuju. Nah, karena itu sebentar ini si Ajo mau ada temennya katanya dari rekan GP Jatipon juga yang Dia banyak temennya. Syukur puji Tuhan nih. Syukur puji Tuhan gue punya teman ada 2 orang. yang punya karya yang di jalan kudus ya. Wah mantap banget. Gimana tuh? Ini udah otomatis nih. Ada 1 orang kita undang dulu nih. Namanya Via Zoom ya. Yosua. Yosua Ini ya. dia insan perfilman ya mirip-mirip hampir kayak Mas Joko Anwar lah ya. Aduh, Joko Anwar. Gue kira Kacau Joko banget Tawar. dia. Iya Joko Anwar ya. Mungkin bisa kita langsung Oke, lagi ini kita Yosua. panggil Yosua nih. Mana ini? Mana Yosua. nih? Kakak Yosua. Mas Yosua. Mas Kakak Yosua. Yosua. Apain kok Mas Yosua gitu? Wih deh. Emang ini orang. Wih, halo. Tar dulu. Kenapa Jo? Emang Halo. gue ngerti anak film ya, cuma nggak gitu juga dong. Itu backgroundnya, aduh. Itu apa sih? Ini gambar-gambar editan film, friend.
Jadi kalau lo tahu film yang lo pada tonton itu di bioskop itu, sebelum itu tayang, itu dieditnya hasilnya jadinya kayak gitu. Oh, orang belagu maksudnya. Ya nggak sih, Bang Yosua ya? Jadi riak gini ya, jadi sombong gini ya. Tapi kira-kira kalian tahu nggak yang suka gaya begini siapa nih? Iya. Oh, Gogon maksudnya. Iya. Lu mirip ini tahu yang di Marvel, Guardians of the Galaxy, tahu nggak lu yang biru tuh, yang suka siul. Nah, itu iya. Mirip gue sih. Lupa namanya, ya. Kenapa? Halo semuanya. Sehat ya. Ini gimana nih? Ini yang gue bilang tadi bener gak? Itu kalau sebelum film yang ditayang di bioskop, itu harus diedit sama kayak yang di virtual belakang lo tuh, yang virtual background. Yang ini ya? Ya betul banget sih teman-teman. Ya itu tergantung juga, maksudnya sesusah apa filmnya atau serumit apa. Ada apanya ya, maksudnya lebih ke ada lower third-nya kah, ada animasinya kah. Oh gitu ya, ada apa itu yang harus dimasuk-masukin ya. Tergantung seribetnya filmnya itu gitu. Oh. Dan juga nih kan di sini dia film-filmnya sekaliber Joko Anwar ya berarti ya. Itu bisa disebutin nggak kan film-film horor kan banyak tuh film-filmnya tuh. Dia mau Joko Bodo atau Joko Bodo. Joko Bodo dia. Joko Stupid. Joko Stupid. Jangan di Joko Bodo. Oh iya. Nah kira-kira apa aja sih bisa disebutin nggak sih Kakak Yosua film-filmnya? Oke, teman-teman saya tuh sebenarnya kenalan dulu kali ya sama teman-teman yang belum kenal saya. Saya Yosua Prilian, saya bekerjanya di TV Kristen sih, lebih ke rohani. Kayak saya Kristen banget, Kristen lah istilahnya. Jadi saya memproduksi bersama tim-tim saya itu film-film yang bernuansa rohani. Teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube-nya PJR TV atau ada yang punya Transvision mungkin, sekalian saya promosi di sini. Langsung ke channel 778 nonton namanya PJR TV. Nah, itu semuanya tayangan rohani semuanya di situ gitu. Jadi kemungkinan teman-teman yang butuh untuk kayak konseling atau mungkin suka dengan produksi film, ingin mencari film-film yang rohani. Nah, tonton PJR TV. Oke. Channel 78 ya Kakak ya? 778. 778. UHF. Enggak. MW. SW. Wah, Kak Yosua ini kudus lah ya kerjaannya ya, di jalan Tuhan banget. Udah di bidang perfilman, PH-nya PH rohani, friend. Itu luar biasa loh berkatnya itu. Benar. Sebenarnya saya mau sharing sih satu pelayanan saya waktu itu. Oh, udah bayar nih mau sharing ini? Ya udah bayar. Udah bayar ya? Ya, sip. Silakan. Nanti dikirim makanan sama yang tadi. Iya. Jadi emang waktu itu suka nggak suka dan mau nggak mau tim saya tuh harus dihadapkan ke zona Amazon lah, bisa dibilang Amazonnya Indonesia. Tebak di mana? Berat. Amazon Indonesia ya, di Kalimalang. Bukan ya? Tadi itu Jati Bening. Itu time zone Indonesia mungkin. Gimana tuh Kak? Kalau Amazon Indonesia kita waktu itu ke Papua di Asmat Barat. Itu gimana tuh ceritanya Kak? Jadi ceritanya PJR TV dulu dapat kesempatan bekerja sama dengan ada bukan perusahaan ya, lebih ke misionaris dari Amerika namanya MAS dan BTS. BTS tuh kayak Bible Translate Social. Jadi kayak lebih mereka ingin menjangkau yang ke daerah-daerah Indonesia. Malah aneh gitu. Kita bisa bilang aneh kenapa orang luar negeri lebih care sama orang-orang pedalaman kita. Masa orang kita nggak care sama mereka gitu. Tapi ya bisa dibilang mereka butuh bantuan kita untuk mendokumentasikan dan untuk melayani di sana gitu. Itu nggak gampang karena di sana kita sempat ketemu seperti kayak Papua OPM tuh, organisasi Papua Merdeka. Itu kalau kita kelihatan bukan orang Papua, wah itu kita udah jadi sop lah pokoknya di sana. Ih, jadi sop dong. Waduh, luar biasa. Emang kesempatan tuh emang nggak datang 2 kali dan puji Tuhan ya nggak tahu kenapa itu tempatnya benar-benar kita minum aja harus nunggu hujan dulu baru dimasak tuh air baru bisa minum. Gila, Indiana Jones lah ini orang ya. Luar biasa. itu di Indonesia loh itu di Indonesia. Jadi nggak usah jauh-jauh ya Kak. Nggak usah jauh-jauh, sebegitu besarnya orang suku itu ingin
punya Alkitab dengan bahasa suku mereka sendiri gitu. Seperti banyak kan sekarang ada Alkitab Batak, Alkitab bahasa Sunda, Alkitab bahasa Jawa, Alkitab bahasa Ambon segala macam. Tapi mereka di suku pedalaman mereka, masa orang luar yang lebih care sama mereka gitu. Sementara kita kayaknya ya udahlah mereka kita gitu. Tapi ya puji Tuhan waktu itu Pijar TV bisa dapat kesempatan ke sana mendokumentasikannya juga. Nanti boleh lihat aja lah videonya ada di Pijar TV sendiri gitu. Jadi mungkin sharing saya sih ke teman-teman, karya saya sih lebih bukannya maksudnya lebih rohani, jadi lebih ke sharing bagaimana dimanapun kita berada, dimanapun kita ditugaskan sama Tuhan, percaya aja gitu. Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun harus bekerja juga. Begitu teman-teman, kalau saya pribadi. Semoga bisa sharing saya bisa berguna bagi semuanya sampai kalian diem. Bingung kan mau bercandaan apa dengan sharing rohani? Bener juga. Asli. Bapak deket tuh di sini bisa saya timpuk, Pak. Bener. Mohon maaf nih. Mantap. Jadi pelayanannya Kak Yosua ini termasuk seorang misionaris ya secara nggak langsung ya? Betul. Ke pedalaman loh dia. Pedalaman, memberitakan bahwa wah udah mantep banget. Ini gacau sih, gacau, gawat dan kacau. Ya, mantap. Oke lah. Nah, itu tadi Kak Yosua. Terima kasih Kak Yosua atas sharingnya, berbagi pengalaman. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada yang kedua tuh. Sabar dulu. Siapa lagi Jo? Temen lu Jo? Yang kedua tuh Jo. Kita punya satu teman lagi nih, yang berkaryanya juga cukup, ya apa ya, dia menggunakan talentanya dengan baik dan. Apa talentanya tuh? Dia ini yang menyanyi lagu Mantan Terindah nih. Mantan Terindah. Coba dulu sekali Bri. Mantan Terindah. Tapi kalau gue nggak setuju dengan lagu judul Mantan Terindah tuh nggak setuju gue. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena kalau mantan itu yang nggak terindah, jadi yang terindah itu ya manten. Manten. Ya, kalau mantan itu kan ingat rasa lupa nama. Maksudnya ingat rasa makanan yang dibuat. Betul. Iya, rasa waktu jalan-jalan. Tapi lupa nama makanannya apa. Iya gitu loh. Jadi kalau kita tebak Lungski temennya aja yang satu ini kayaknya dunia dorong suara ya. Dunia tarik suara dia. Ya. Teman gua dunia tarik suara. Tarik suara. Terus bisa ini dong. Kayaknya dong. lebih enak nih kalau kita ngobrol-ngobrol tipis kali ya. Ngobrol-ngobrol Sabi. ya. Ada nih namanya Kakak Ekle nih. Kak Ekle. Halo, Kak cantik. Mana coba munculkan dulu mukamu, Dek. Aduh, abang jadi. Hai. Nah, aduh, ini dia. Wait, di luar angkasa nih boy. Oh, sedang di bulan. Lagi di sekitaran Mars. Coba ada warung kan apa gimana? Kayak Gamora ya, Gamora. Iya. Gamora, tahu nggak lu? Gamora. Nggak nonton Marvel lu ya? Nonton gue Marvel, tapi yang Marvel adanya temen gue. Ya. Adanya. Ponakan. Nah, itu saudara. Halo Kakak Ekle. Hai. Astaga Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Kakak Ekle juga gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Aduh, Kle, si Ajo tuh nungguin sesi ini banget Kle dari Wah tadi. kacau sih. Semua orang nunggu. Enggak, gua aja. Lu jangan. Aduh, gimana Kakak Ekle? Nih kita dengar-dengar nih. Kita dengar-dengar katanya ada apa berkarya dalam bidang tarik suara nih. Bener gak sih? Puji Tuhan, jadi memang aku cukup aktif di bidang tarik suara seperti itu, terutama di paduan suara. Wah, ini nih, ini yang tadi lo omongan nih, ya kan? Yang Suara bariton sama tenor 12 bulan. Ya, situ ketahuan belum bayar, ya. Kreditan Anda belum masih mandek. Ini HP geter mulu Pak Lising, telepon mulu. Jadi Matel boy. Coba. Matelnya. Matel. Ketahuan gua. Kakak Ekle bisa diceritain gak sih gimana awalnya bisa bergerak di bidang tarik suara dan sekarang ada gabung sama paduan suara mana aja nih?
Awalnya aku bisa punya minat di tarik suara. Mungkin cerita agak panjang sih, karena memang dari kecil aku tuh sering diajak sama papa mama aku untuk ikut ngeliatin papa mama aku latihan paduan suara di gereja. Jadi kayak dari situ sih bisa kenal musik, nyanyi, paduan suara. Jadi dari situ mulai ada minat, kayaknya aku juga suka nih untuk nyanyi. Terus kalau sekarang aku lagi join juga sama beberapa paduan suara. Aku cukup aktif di paduan suara mahasiswa aku di Paramawira. Terus juga pelayanan juga bareng sama paduan suara Jemaat Jatipon. Itu yang tadi itu. Iya. Sama vokal grup GP Jatipon juga. Sama suara gabungan beberapa gereja GPIB. Gila. Namanya berarti sudah cukup tersohor nih ya, cukup tersohor di GPIB ya. Secara nggak langsung nih. Udah lu mulu nanya nih gantian. Kesempatan lu. Kita mau ngomong mulu bawaannya emang. Sorry. Kakak Ekle, kalau Kakak Ekle sendiri nih, kamu bilang kan tadi sudah banyak sekali ikut sana sini. Nah, kira-kira Kakak Ekle ini bisa ceritain nggak sih prestasi apa aja yang udah didapatkan ataupun sudah sampai tahap mana seperti itu? Tolong dong diceritain Kakak Ekle. Untuk prestasi, puji Tuhan aku cukup aktif untuk ikut kayak lomba-lomba dari aku SD, SMP, SMA. Terus yang terakhir sih pas aku kuliah, jadi kan aku ikut paduan suara mahasiswa. Terus waktu itu kebetulan ada kesempatan untuk pergi ke Belgia dan puji Tuhan juara di sana. Gue lihat itu di IG-nya, gue lihat di IG. Iya. Gue ikutan dari belakang tau. Di belakang. Pesawat ya. Oke, nih gini nih Kakak Ekle nih, ya. Nih daripada kita berlama-lama, tapi terima kasih buat informasinya. Kakak Ekle mantap banget sudah bergerak di bidang tarik suara. Kudus banget, inspiratif. Kudus banget, gue siapa itu bisa ngomongin kudus, ya kan? Tapi udah orang Jawa apa gimana? Maaf, ya kan? Tetap tetap pelayanan terus. Oke Kakak Ekle jangan pernah menyerah di ladang Tuhan. Tapi jangan pamit dulu ya. Ini kita panggil lagi nih tamu kita sebelumnya, ada Kakak Yosua. Tadi mana Kakak Yosua? Kakak Yosua. Ya, assalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam. Ya. Sekarang sebelum kakak berdua pamitan, kita akan tantang kalian untuk main games. Tapi gamesnya dari jarak jauh aja, oke? Oke, games apa tuh? Seru nih. Set deh. Oke. Kita masuk ke segmen The Celeng. Celeng, mana celeng? Makasih lo Kakak Yosua. Oke. Kan sih itu yang bikin, Pak. The Celeng itu apa sih, Jo? The Celeng, kita akan games siapa sih? Ngajakin kakak ini berdua main games, Kakak Yosua dan Kakak Ekle, yaitu tebak tokoh Alkitab. Nah lo masih inget nggak tuh tokoh-tokoh Alkitab zaman PA, zaman PT? Jangan sampai keseringan pelayanan tapi ntar lupa ini nih apa tokoh-tokoh yang ada di Alkitab nih. Tokoh material saya tahu. Yo, biasa beli paku nih. Diuji nih waktu sekolah minggu dia sering cabut bakaga nih. Tipsen nih, PA-nya tipsen. Ya. Nah nanti Kakak Yosua dan Kakak Ekle nanti akan menebak gerakan yang akan dilakukan oleh dua teman saya di sebelah ini nih, Alfonso dan Ulung. Oke? Oke. Nanti mereka akan memperagakan. Nanti akan kakak jawab. Nanti yang mau jawab silakan tunjuk tangan duluan ya. Oke. Udah bisa dimulai berarti nih Jo ya? Udah bisa dimulai dong. Oke, langsung aja Kakak Ulung. Berarti dari gue. Jadi diri kali ya. Coba praktein ya, gue diri aja ya. Dirilah. Tebak gerakannya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gue kelihatan banget. Oke, jadi ini pertama. Ayo apa? Nuh bukan sih? Oh bukan. Salah. Bukan ya? Yunus, saya Yunus. Hah? Yunus. Apa sih? Bener nggak Yunus? Gimana? Yunus bener nggak? Lagi dong lu. Coba. Kasih dulu satu lagi coba. Petrus. Sekali lagi. Ya. Coba. Gua agak bingung juga nilai ini. Lu TikTokan? Ayo jawab lagi. Lagi coba lagi. Gimana sih? Yang lain kayak gayanya jangan gitu. Apa? Nggak tahu. Jadi
Tadi ya udah ganti Kakak Lungsi yang ini. Ganti. Skornya berarti masih 0-0 ya. Simak. Ganti host. Simak. Simba. Apa sih? Musa sih? Bukan. Salah. Apa sih? Ini apa sih tokoh Alkitab kan? Tokoh Alkitab. Simba bukan? Simba tuh tokoh ada Alkitab di cerita apa tuh? Iya, itu ada di cerita apa? Enggak ada di Alkitab, enggak ada nama Simba. Ada Simba itu mah Disney. Di Alkitab ada apa Simba? Coba lagi. Lagi Lung, enggak apa-apa, kita seneng banget lihat itu. Wow. Daniel. Hah? Nah, betul. Daniel. Yeay. 1-0 buat Kakak Ekle. Satu lagi ya. Satu lagi. Giliran Gua katanya. Satu lagi. Simak nih yang bener. Ya. Ayo apa tuh? Weh. Daud. Woi, ala beristri 2. Siapa tuh kira-kira? Istri 2 loh. Ya, siapa yo? Tunggu. Beristri Banyak 2. kali, bukan 2 doang kayaknya nih. Seperti Ini dunia. Siapa? Beristri banyak. Siapa yo? Kita kasih waktu aja ya, 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tetet. Jawabannya Salomo. Kan istrinya banyak. Kalau yang pertama itu Nuh ya tadi ya. Ini istri cuma 2. Kapal. Istrinya banyak, cium kiri, cium Kalau kanan. banyak apa sih lu? Peluk kiri, Kalau peluk banyak kanan. begini gitu. Oh ya sorry deh. Begini. Oke Ajo, siapa yang menang Jo? Berarti siapa Jo? Yang menang siapa? Jadi yang menang adalah Kakak Ekle. Selamat Kakak Ekle. Mantap banget. Ada hadiahnya ya? Iya sih. Ada, tapi sabar dulu Fran. Sebelum ada hadiah. Apa tuh? Jadi teruntuk Kakak Ekle dan Kakak Yosua yang sudah menjalankan pelayanannya dan berkarya sesuai dengan bidangnya yaitu perfilman dan juga tarik suara. Ini sesuai dengan ayat di Alkitab, friend. Kalau setiga Apa tuh, friend? tiga melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Widih. Itu kuncinya ya. Jadi ini buat teman-teman ya, apapun yang kalian lakukan, apapun yang sedang kalian kerjakan, jangan lupa untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Gila, bro, jangan bantu ngomong begini. Jadi hadiahnya ada nih. Ada, gue panggil aja dah. Ada. Yang orang tadi nih. Nah, ini hadiahnya ini tapi Bajunya beda-beda mulu. Ini orang lama-lama makin ganteng gue lihat. Tiba-tiba jadi pegawai gitu mulu. Gimana sih urusannya? Oke. Ya, oke dia. Apa Ini nih, kita dapat ini Kakak Ekle akan dapat hadiah dari sesi dessert. Jadi ini sesi dessert. Ini dari Jelika. Ini adalah makanan dessert, ada brownies, kemudian ya ada regal, ada Oreo dan ini dessert banget spaghetti. Dessertnya gua banget sini. Penutup ya spaghetti ya. Emang kalau orang Bekasi emang dessertnya emang begitu, bro. Jadi ini regalnya, Oreonya sama browniesnya itu wah ampun ya, manisnya tuh pas banget di lidah. Gitu. Buat kalian yang suka manis ini pas banget ya, bakal bikin kalian jadi meninggal. Berarti nanti mereka bisa, Kakak Ekle bisa ambil di rumah Josapat ya? Iya, gitu. iya. Buat Kakak Ekle nanti bisa ambil di rumah gua aja biar kita makan bareng. Jangan Kle, gua gojekin aja nanti. Mending saya yang antar aja. Oh ya udah. Oh gitu. Kakak Ekle dia kesini dia biar kita makan berempat. Oh kita mau diantar Bung. Oh ya. Buat teman-teman GP yang mau cobain sesi dessert bisa di order tuh di situ tuh. Ya bisa di order ya Jelika Sofana. Dessert Shop. Dessert Shop. Ada IG-nya sama nomor teleponnya, langsung aja di add dan di WhatsApp. Gitu. Tapi jangan ditipu ya, ditelepon buat pesan. Ditipu lagi kok. Jangan Ya. ditipu. Baiklah. Penipuan. Karena ini Terminta pulsa lagi. Jelika minta pulsa. Udah. Udah. Ya. Oke, kita mau nikmatin dulu Iya, seperti di seperti segmen-segmen biasa. tadi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di The Kemon.
Kembali lagi di The Kemon. Kreativitas Pemuda Jatipon. Gantian lo bales. Oke friend, di segmen ini kita masuk ke segmen The Comment. The Comment. Oke, apa tuh? Tadi entar dulu. Tadi yang juara siapa ya? Duh. Yang juara tadi juara. Itu yang apa yang tebak-tebakan tadi? Lupa dikit. Lu siapa? Lu tau gak siapa? Saya siapa ya? Oke. Anda siapa? saya ngapain di sini? Saya pulang dulu. Jangan di sini Mas. iya. Sebenarnya saya juga nggak tahu saya siapa. Lu berdua siapa? Lu pada cabut deh, pulang deh. Orang gila dikasih kesempatan nge-host begini nih. Nah, kebetulan nih teman-teman, ternyata apa yang teman-teman lakuin itu atau yang rasakan itu adalah sebuah penyakit. Oh, penyakit itu ya? Itu nama penyakitnya adalah demensia. Demensia ya, pernah dengar Gitu. sih. Pernah dengar. Oh, gua inget tuh friend tuh ada. Apa tuh, friend? Itu ada teman kita tuh yang itu juga tuh yang bisa kayak gitu tuh. Yang paham lah ya Yang tentang paham. demensia. Iya, yang paham nih. Nah, dia. mau tahu nggak apa kelanjutannya itu? Kalau Artinya. emang gua ada pilihan nggak mau? Boleh, Kayaknya Ada ada dong, pasti harus mau dong. Nah, kan? berarti kita bisa masuk ke penjelasannya dari teman kita yaitu Kakak Mike. Mike Timo. Mike Timo, silakan. Shalom Sobat GP Jatipon, kali ini saya akan membahas tentang apa itu demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer merupakan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Setiap 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Dan setiap 3 detik ada 1 orang mengidap Alzheimer di dunia. Alzheimer belum dapat disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dari penyakit Alzheimer. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui cara-cara pengurangan risiko terjadinya Alzheimer dengan cara cerdik, yaitu C. Cek kesehatan rutin, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin berolahraga, D. Diet seimbang, I. Istirahat cukup, dan K. Kelola stres. Juga jangan maklum dengan pikun. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi alsi.com.id untuk membantu. Dadah. Widih, keren banget ya. Emang tuh Mike emang ngerti dia masalah orang lupa-lupa. Nah, apa nih orang ini? OTG nih. OTG ya. Lo apa boy? Tadi lagu apa sih itu? Lumpuhkanlah ingatanku. Nih, itu gue gak suka boy itu lagu dah. Enggak, Fred. Kenapa? Gue gak demen, soalnya dia Kenapa emang? lumpuhkanlah ingat bulu. Ngeri dong. Waduh, gue gak terima boy. Anaknya paling victim, males. Anaknya paling victim banget. Jadi ternyata penyakit demensia itu mengkhawatirkan ya. Kita yang muda pun juga bisa kena, friend. Bisa boy. Benar, Apalagi ya, tapi sih kita emang yang anak muda sih emang maunya dilumpuhin aja lah, ingetin lah emang. Ya, kenapa gitu boy? Ini orang-orang sakit hati nih. Intinya nih teman-teman ya. Kita anaknya emang rentan banget. Anaknya rentan. Dari apa Dasar tadi aku. videonya Kak Mike Timo. Dia ini udah paling paham deh mengenai demensia karena dia aktif di organisasi yang namanya ALZI. Itu video dia tuh. Jadi teman-teman ntar lihat di IG-nya banyak dia jadi narasumber untuk tahu lebih banyak tentang demensia. Betul. Itu adalah karyanya Kak Mike Timo. Sektor gua tuh. Sektor lu juga ya. Sektor gue juga. Iya, makanya bener. jangan maklum dengan pikul. Iya, sorry. Itu kata sorry deh, kuncinya. gue gak satu sektor, maaf. Alzi bayar berapa? Jangan dikit. Alzi bayar berapa itu tuh? Oke lah. Lumpuhkan lah ya. Nah, itu lagu kan tentang putus cinta ya sebenarnya, Jo. Iya, lagu tadi itu putus cinta, friend. Nah, ini nih. Emang lu kalau lagu-lagu putus cinta, kalau gua sih juga dengerinnya sih kayak tadi tuh ya kan, lagunya tuh lumpuhkanlah ingatanku. Emang kalau lu lagi putus cinta, lagunya apa? Kalau gue sih lagu-lagu sedih banget sih. Biasanya gue lagu-lagu Slipknot. Ya. Behemoth. Sedih banget. Sedih tuh. Kalau Bring Me enggak The Horizon. BMTH. Cuman gue kadang ada juga film yang sedih banget tuh. 3 hari gue nangis cuy. Apa tuh? Cintanya parah banget tuh. Nama judulnya Polystory. Oh iya bener itu film Solid Soccer. Emang ya, gue kalau nonton film itu emang ceceran ya mas, ya kan. Dia kalau sedih dia ini moshing dong. Dia moshing. Moshing gue kebetulan. Ya kan. Kalau nggak Solid Soccer ada ini kan, apa namanya Batman ya Batman. Batman dong. Yang bareng Avenger tuh ya? Iya, yang bareng Avenger.
Parah tuh diputusin Iron Man itu. Ingat banget gue tuh. Gara-gara selingkuh sama Gundala. Nah, ngomong-ngomong soal putus cinta, kalau gue beda sama lu pada lu dengerin lagu ya kan, nonton film sedih, gue beda. Kalau gue itu lihat-lihat IG, lihat-lihat IG, lihat-lihat Instagram, Pak. Cari yang lain lah. Iya enggak? Laguan lu. Nah, ngomong-ngomong media sosial, Instagram itu kan salah satu aplikasi media sosial ya, yang paling sering digunakan oleh rekan-rekan pemuda. Yoi, friend. Nah, salah satu dari rekan pemuda yang cukup aktif dalam mengelola media sosialnya, khususnya untuk menyampaikan karya-karyanya lewat post-postnya yang sangat kreatif dan inspiratif, itu ada satu teman kita. Siapa tuh? Namanya Kakak Gloria Charlotte. Wih, ya? Kakak Goca. Kakak Goca, betul. Kakak Goca nih. Nih kita lihat feed-nya. Oh, berarti lu kalau galau nyari di Instagram yang lain, lu nyari dia berarti ya? Iya, Iya dong. Ini setelah kita lihat-lihat nih emang ini kalau nggak salah dia tentang ini ya, ada yang buka kali coba, ya. Coba buka IG. Gue sih udah pernah buka, cuma agak lupa gitu. Masalahnya gue nggak ada IG, boy. Wah, emang lo orang dulu nggak siap dikasih teknologi, bos. Enggak gitu, bos. Lu punya semakin banyak sosial media, menurut gue sama aja bohong sih. Lo anaknya insecure kali. Lebih tepatnya itu. Nama akunnya Real Glory, kayak Real Disas ya. Iya, bener. The Real Disas. Coba kita lihat nih ada Coba tuh kita lihat dulu tuh komen-komennya tuh. Coba tuh, betul. Komen di mana tuh? Oh, dibuka di orangnya ya. Nah, coba. Coba tuh. Coba lihat dulu tuh captionnya. Tuh itu caption tentang apa tuh? Mana apa nih? Don't be into trends. Don't make fashion own you, but you decide what you are, what you want to express by the way you dress and the way you live. Gianni Versace. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Iya, betul. Gitu Jagalah dong, kebersihan gitu. kota Bekasi. Nggak boleh makan di sini. Ngaco lu pada. Banyaklah belajar artinya. Post Kak Goca ini mau bicara mengenai lu harus punya penghargaan terhadap diri lu. Diri lu tuh berharga. Oh, jadi ini dia sosmednya tentang ini ya, apa namanya self confidence. Iya, menghargai diri sendiri. Menghargai gitu diri sendiri, benar itu dia tuh. Self assessment. Anaknya bagus tuh. Terus dia juga masalah mental health juga di situ ya kalau bagus juga di gambar yang ini. Iya, benar. Foto-fotonya tuh inspiratif. Bagus. Nih emang nih buat Kakak Goca nih, buat Kakak Goca, buat teman-teman yang nonton juga gunakanlah sosial media ini dengan baik, friend. Untuk apa namanya, buat nge-branding diri lo sendiri gitu. Apalagi yang berhubungan dengan edukasi dan juga informatif seperti Kakak Goca ini. Ada mental health ya. Iya gitu. Mental health. Kakak Goca ini juga bikin podcast juga. Dia ada banyak lah pokoknya. Podcast ya? Podcast juga nih dia. Dia banyak ngomongin masalah toxic relationship juga lah gitu-gitu lah pokoknya. Iya. Tapi iPod gue udah hilang, adanya copot. Apa? iPod gue udah hilang, adanya copot. Oke. Nah, selain Kakak Goca yang tadi inspiratif di post IG-nya, ada juga IG GP Jatipon dong. Cakep. Ya, kan? Itu yang kudu dilokit-lokit. Iya. Coba lokit dulu. Jangan dikasih ampun. Bener. Coba jangan dikasih kendor. Akunnya @gpjatipon. Follow, subscribe. Bunyikan Instagram belnya. Pak, bukan YouTube. Oh iya, salah. Itu Instagram Pak. Emang kalau umur gitu Jo. Iya, udah ujur. Ini tahun terakhir saya memang di GP. Nah, coba lihat itu ada apa tuh? Oh, Dirgahayu Pelkat GP, ya kan? Coba lihat lagi. Terus ini apa nih? Apa tuh? Kepo boleh, tapi tidak menghakimi. Oh, ibadah. Itu tema ibadah kemarin tuh ya. Ibadah. Tema ibadah. Ini PIC-nya keren-keren dan cantik-cantik. Siapa tuh? Biasanya itu ada Kak Elin, ada Kak Ulung sama Kak Vivi. Oh gitu, itu the best banget sih tuh BC-BC. Iya dah. Itu nggak ada foto boy. Parah banget emang. Nah, ada banyak banget tuh kegiatan-kegiatan nih, ada ibadah online, ada pernah ada ini loh. Oh, pernah ada KKN kita ya, KKN Desa Jatipon. Bener, acara yang rame banget itu. Ya kan? Itu sampai nggak muat. Itu dari sektor 1 sampai sektor 16 datang itu nggak ada absen. Datang di rumahnya. Nggak ada absen. Tapi luar biasa. Nggak ada absen di gereja maksudnya. Ini kalau lihat IGGP itu terlihat banyak karya ya. Banyak karyanya. Betul. Karya dari GP Jatipon. Gacau. Kita berharap di kedepannya tuh makin seru lah ya nggak tentang GP ini. Ini Astaga. Ini freak banget. Apaan sih kok orang freaky boy. Makan mulu. Ini apa lagi nih? Gini aja deh biar cepetnya lo yang jelasin online deh. Sekarang direktur siapa nih Dirut keuangan. Dirut dong. Korban PHK gimana ini? Korban PHK jadi jual roti. Ini adalah
Patita. Oh, Patita. Oh, Patita. Banana bread dari kakak Eklesia. Oh, yang tadi Iya, tuh. tadi. Oh, yang Tapi ini udah dibuka. Ini aslinya tuh nggak kayak gini. Ini bagus. Kacau banget ini, kacau banget sih konspirasi lu. Lu bawa yang bener dong. Sobek begitu. Gak apa-apa, Mas bilang aja kalau udah dimakan mah gak apa-apa. Kita Ini- mah anaknya redo kok. Selain banana bread, kakak Eklesia juga jual Apa tuh? lasanya. Rasanya lama betul. Lasanya lama betul. Rasanya enak banget. Gue pakai semua jurus. Buat temen-temen, Ini mozzarellanya leleh di mulut. pokoknya tetap mau bikin aku meninggal. Dan kalau mau pesen kemana sih? Ada di? Ada di sebelah sini kakak Ya, oke. Eklesia. Lasanya and banana bread. Kakak Iya. Eklesia beserta nomor teleponnya dan IG-nya. Pesannya. Silakan di-follow dan ditelepon. Luar Oke. biasa. Untuk pemesanan. Pokoknya jangan lupa banana bread dan lasanya. Ini karena panjenengan bawanya robek gini, kasih bintang 0 nih, kasih bintang 0. Jangan bintang lupa. 0 aja ya? Iya, bintang 0 nih. Enggak beres ini. Lagian. Nah. Oke, Baik, guys. Mas. Gue mau cobain lagi nih. Gue mau makan lagi. Mas, makasih ya. Udah Oke. diantar. Berarti teman-teman kita harus tetap di The Kemon.
Game World Play. Mantap deh. GGWP. Allah yang setia, itu tadi adalah judul lagu yang dibawakan oleh teman-teman GPIB Jatipon. Ada Kak Vivi, Kak Sofi, Kak Mai, Kak Randy, Kak Naomi. Di bawah ada Kak Elin. Kak Elin, di bawah aransemen dari Kak Malvin ya. Keren dek, mantap dek. Gawat. Gacau. Dengan ngelihat tadi vokal grup terus macam-macam ini, acara ini dari tadi itu kita memperlihatkan banyak karya dari GP, terutama GPIB Jatipon ya kan? Yoi. Apa aja Long tadi Long? Itu ada vokal grup. Yang pertama tadi Boy ya kan, yang kedua ada transportasi online, terus ada yang CC Crisis Center, terus ada Kakak Yosua di dunia perfilman, ada Kakak Eklesia di Tarik Suara, ada Kakak Mike di Demensia. Mantap dek, keren dek. Vokal grup lagi ya kan? Iya tadi, nggak ada bisa-bisnya ya ternyata ya. Berat sih emang ini. Emang karya Tuhan Boy. Emang karya Tuhan tuh luar biasa ya. Allah itu sangat setia sampai karya gitu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, Frank. Gitu. Jadi ini buat teman-teman juga jangan ya lagi masih muda begini mah jangan pernah malas lah buat berkarya. Emang lu masih muda Jo? Bikin aja udah. Emang lu masih muda? Kalau mau bikin mah Emang bikin masih aja. muda lu? Bikin karya terus, jangan berhenti ya kan. Bentar. Ngeselin Mas, ya? Ngeselin nih, ya? saya lihat tadi dari awal sampai akhir nih Mas ada gitu. Bisa diceritain nggak Mas siapa? Saya lama-lama emosi nih. Mau ngapain di sini? Saya marah-marah. Ini saya cuma mau bawain ini pesan. Pesan apa nih? Pesan Dewan Gerakan So, singkat. buka jaketnya coba. Pesan Dewan Gerakan Ya ampun. Astaga. Jangan buka di sini Mas. Maksudnya buka jaketnya. Boy, ini tuh ketua GP ternyata. Wah, ketua GP. Ini teman-teman. Saudara. GP Jatipon ya. Ya, ini dia bawa pesan dari kerajaan dari pesan Majelis Sinode GPIB. Jadi kita auto persilakan ya. tuh ya. Kasih ketua GP. Sendiri aja ya? Iyalah. Gak usah ada teman lah ya. Udah biar hancur lah. Udah gede nih dia biar. Aduh, dari tadi ya kalian ini. Jatuh. Oke. Jadi pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua, jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Sebagai pelayanan kategorial tertua pada tahun 1950 sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda, selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa. Tema tahunan GPIB 2020 sampai dengan 2021 menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Menapaki usia misioner ke-70 sesuai dengan profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19, ini membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu gereja menyiapkan ibadah online ataupun digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Rangkaian kegiatan, ibadah syukur, dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GPIB di tiap jemaat ataupun mupel maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun, dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19, dimulai dari sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar kita. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi, kemudian juga menghasilkan karya-karya kreatif seputar peribadahan, persembahan, karya digital, dan banyak kegiatan lainnya yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian
hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat GP senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPIB. Sini. Jangan kabur aja, ini closing dulu nih acaranya, jangan langsung kabur gitu. Sorry bang. Ya, jadi saya udah cukup ya. Oh, udah. Sekarang saya mau makan juga. Oh, gitu. Paling oke, males tukeran orang ya, kagak bilang tukeran bilang ya. nih. Asal datang aja, kagak bilang ketua Tadi yang GP. cumi buat gue ya. Iya, siap. Apa? Ya udah, maaf ya ketua GP ya, Iya, maaf Bang ya. Sorry. Maaf banget ini kita maaf banget. Kang Rido, jangan kemana-mana dulu, sini dulu. Oke, Iya. Udah bawa jaket aja sih lu. Tahu mau kemana Ini sih? nih sebenarnya adalah contoh pelayan yang baik ini teman-teman. Kenapa? Karena meskipun dia ketua GP, tapi dari tadi jadi ojol, ya kan? Berarti dia turunkan level dia yang tinggi itu, ya kan? Nganter-nganterin makanan ke kita ya enggak? Yoi, meskipun dia makan sendiri. Anaknya berani turun gunung deh. Benar. Dan sebenarnya ojol itu kan bukan suatu pekerjaan yang gimana ya gitu. Itu kan juga suatu pekerjaan yang halal. Iya, tapi kan mau nganter-nganter gitu kan berarti butuh kerendahan hati ya enggak? Betul. Nah, jadi ada pesan kaderisasi di sini teman-teman GP sekalian. Jadi kalau jadi pelayan itu harus tetap rendah hati gitu. Jangan karena punya jabatan terus merasa bisa ngatur sana sini, nggak mau kerja ya kan. Nah itu. Jangan laga-lagaan. Nah gitu udah sana. Udah. Gilo, pegang. Nah. Kapan Mori. Kapan lagi ketua GP? Nah, apa nih? Lanjut. Tibalah kita, friend. Apa tuh? Tibalah kita. Kita harus merayakan ini, friend. Ulang tahun ke-70 ini, friend. Ya. Ada kue nih. Bakal ada potong kue nih. Coba. Mana kuenya? Lagu sudah main. Mans tuh, kuenya tuh, Mans tuh. Biar kita keme dulu. Hari ini hari yang kau tunggu, bersama 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf bukannya pelit atau gak mau, yang modal dikit nyanyiin aku daripadamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selamanya. Kita tiup bareng-bareng ya, tiup bareng-bareng ya. Ulang tahun, happy birthday. Covid boy, woi. Buseng deh.